Sebagai wilayah pesisir, Dusun Tiop di Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, memiliki kebun kelapa yang tumbuh subur. Kelapa menjadi tanaman yang dimanfaatkan warga sejak dulu untuk diolah menjadi kopra, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Sekarang kita mau menuju ke pohon kelapa yang akan kita ambil nanti mau diolah menjadi kopra. Proses pengolahan kopra diawali dengan pencarian buah kelapa yang sudah tua atau warnanya yang cenderung coklat. Warga di sini biasa memanjat pohon kelapa tidak menggunakan alat keselamatan apapun, walau ketinggian pohon bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Kelapa yang dipilih idealnya memiliki bobot 3 hingga 4 kg. Dengan begitu, daging buah kelapa akan mudah untuk diambil. Proses seusai mengumpulkan kelapa, yakni dikupas. Jadi kalau mengupas kelapa di sini tuh pakai alat seperti ini, kapak, itu harus di bagian tengah buah kelapanya. Nah kalau melihat ibu ini kelihatannya mudah, ternyata nggak semudah itu ya, apalagi buat saya yang amatir. Ini saya coba lagi Bu ya. Iya. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan dan kerap menjadi bahan dasar dalam berbagai industri. Cara mengeringkan kopra bisa dengan cara alami melalui sinar matahari. Namun, warga di sini sudah biasa memanggang kopra di atas api agar mendapatkan waktu pasti kapan kopra milik mereka akan jadi. Nah, ini cara memanggang kopra di sini. Kita naik ke atas panggangannya, emang cukup luas ya. Nah, ini kita ratakan dulu di atas panggangan. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Belum lagi asapnya sangat ganggu pernapasan gitu. Nah, setelah ini rata, baru kita tinggalkan kurang lebih 12 jam sampai kopra ini jadi. Oh, udah nggak tahan banget saya. Kita boleh turun? Bang, ini udah ya? Kurang lebih udah rata ya? Kini harga kopra di pasaran anjlok. Kondisi yang terjadi, tidak semua musim menghasilkan kelapa yang baik untuk diolah menjadi kopra. Tak ada pilihan lain bagi warga yang sudah menjalani aktivitas ini sehari-hari demi meraup penghasilan. Ya. Ibu sudah dari kapan Bu mengolah kopra begini? Sudah lama, sudah waktu kecil ini kerja saya. Oh, sudah dari dulu ya Bu ya? Nah kan ini kalau proses pengolahan sebetulnya cukup lumayan ya Bu. Lumayan sedikit. 5.000. Itu penghasilan sekarang. Iya. Harga per kilo. Harga per kilo 5.000 1 kilo. Oh gitu. Dijual kemana Bu? Dijual ke Muara. Ke Muara. 5.000 1 kilo. Kalau biasa menjual Ibu dapat berapa? Menjual berapa kilo ke Muara? Kalau biasanya 10 kilo, 20 kilo. Oh gitu. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu sehari-hari? Nggak mencukupi. Karena 5.000 satu kilo. Jadi Ibu kalau jual hasil kopra ini harus naik pompong ya? Iya, naik pompong. Itu ongkosnya lebih mahal nggak? Mahal. Mahal. Sekali jalan tuh habis berapa Bu? 10.000, 11.000. Kan sekarang beli bensin mahal. 11.000 1 liter. Emang kalau lewat darat kenapa Bu? Susah, karena kalau jalan kaki capek kita jauh. Usai dipanggang, kopra akan memiliki ukuran lebih kecil dari sebelumnya. Melihat hasil kopra yang terkumpul, Ignacia dan keluarganya pesimis untuk membawa kopra-kopra milik mereka dijual menyeberang ke Muara Siberut. Nah ini setelah diasapkan kurang lebih 12 jam, akhirnya udah jadi kopranya, kita lagi kemas ke karung. Sebetulnya cara mengasapkan ini alternatif dari menjemur, karena kondisi matahari juga nggak selalu cerah, jadi biar kopranya jadi dengan cara diasapkan. Beruntung masih terdapat penampung lokal yang menjadi tujuan kami setelah mengemas kopra ke dalam karung. Kami pun membopongnya dari kebun dengan berjalan kaki sekitar 3 km ke tempat penampung.
Setelah ditimbang, kopra yang dihasilkan Ignacia dan keluarganya memiliki bobot sekitar 35 kg atau setara Rp175.000. Hasil yang didapat hari ini harus mencukupi untuk hidup 1 pekan ke depan. Tidak setiap hari mereka dapat mengolah kopra karena sudah hampir semua pohon milik mereka telah habis buah kelapanya.